so long and got so far. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before begin our discourse, I want to introduce myself. My name is Ziana Sofa Al-Arifin, and Honorable Teacher Haji Muhammad Yahya, MA, PDH, and my Highness friends. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. First of all, let's thank God Allah Subhanahu wa Ta'ala who have given us the mercies and the blessings until we can meet together in this time. Secondly, salawat and salam to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has brought us from the darkness and to the likeness until we can meet together in this beautiful time. Okay, exactly. Now I want to discuss about confirmation, falsification, and underdetermination. Check it out. Oke, langsung saja. Pada diskusi kali ini kita akan membahas mengenai confirmation, falsification, and underdetermination. Oke, di slide ini kita akan membahas tentang apa sih confirmation. Confirmation has the meaning of affirmation. Ratification in the science of confirmation has the meaning of explaining, predicting, and giving meaning. Apa sih yang dinamakan konfirmasi itu? Dalam bahasa Indonesia, konfirmasi biasa disebut atau diartikan sebuah penegasan maupun pengesahan. Apabila dikaitkan dengan ilmu konfirmasi, berarti maka konfirmasi itu mempunyai arti menjelaskan, memprediksi ilmu atau memberikan makna pada suatu ilmu tersebut. Dan menghasilkan konfirmasi juga berbicara mengenai pemaknaan dan penguat apa yang diamati maupun didapatkan. Dalam filsafat, tentu kita mengamati sebuah masalah, kemudian kita menegaskan serta mengesahkan permasalahan tersebut. Nah, dalam masalah itu juga kita akan melakukan yang namanya konfirmasi, yaitu menegaskan serta mengesahkan dari ilmu yang telah kita teliti maupun kita amati. And the next slide adalah meaning in confirmation. Yang pertama adalah absolute, usually using confirmed assumption, postulates or axioms. And the second, probabilistic, the meaning usually used deductive or reflective inductive. Oke. Dan yang seperti kita ketahui bahwasanya fungsi ilmu itu adalah menjelaskan, memprediksi, serta memproses produk-produk ilmu yang telah kita amati maupun telah kita ketahui. Nah, untuk memberikan makna dalam sebuah konfirmasi itu terdapat dua makna. Makna yang pertama adalah makna absolut, dan biasanya pemaknaan ini menggunakan asumsi, postulat, atau aksioma yang sudah dipastikan kebenarannya. Dan makna yang kedua adalah probabilistik, yaitu pemaknaan probabilistik dapat ditempuh dengan menggunakan induksi maupun deduktif ataupun reflektif, seperti yang telah kita dapatkan dari pemateri kemarin yang telah membahas deduktif, yang telah membahas mengenai pengertian deduktif. Dalam sebuah konfirmasi juga terdapat teori-teori di dalamnya. Terdapat 3 teori dalam confirmation. Yang pertama adalah decision theory, dan yang kedua estimation theory, dan yang ketiga reliability theory. Apa sih yang dimaksud dengan decision theory? Decision theory adalah teori yang menerapkan suatu kepastian berdasarkan keputusan. Jadi dalam sebuah penelitian itu dapat diputuskan dengan
menerapkan teori decision ini. Dan yang kedua adalah estimation theory. Teori ini menetapkan suatu kepastian dengan memberi peluang benar ataupun salah dengan menggunakan konsep probabilitas. Dan yang ketiga adalah reliability theory. Teori ini mengamati stabilitas atau fakta yang berubah-ubah dengan sebuah hipotesis, kemudian menetapkan kepastian dengan mencermati stabilitas. Setelah kita mempelajari tentang confirmation, sekarang kita mempelajari mengenai falsification. Apa sih falsification itu? Falsification is scientificity that reduce errors until they are closer to the truth. Jadi, falsification itu adalah menyatakan bahwasanya aktivitas keilmuan yang bersifat mengurangi kesalahan sampai sejauh mungkin sehingga mendekati kebenaran yang objektif. Sehingga dalam falsification menjadi alat penentu, yakni pembeda antara ilmu asli maupun ilmu tiruan. Biasanya falsification itu muncul karena adanya problem-problem pertumbuhan ilmiah. Pun berpendapat bahwa pada dasarnya ilmu pengetahuan selalu diawali dan diakhiri dengan problem-problem tertentu. Dalam hubungannya di kehidupan kita sebagai manusia, falsification menjadi sebuah metode bagi problem solving. Nah, biasanya problem solving itu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Ciri-ciri yang pertama adalah objektif, yang kedua rasional, dan yang ketiga kritis, yang keempat evolusioner, yang kelima realistis, dan yang keenam adalah pluralitas. Nah, dari ciri-ciri problem solving sekarang ini yang telah saya sebutkan tadi, saya akan menjelaskan sedikit mengenai objektif, rasional, dan yang lain-lain tadi. Objektif adalah teori yang diargumentasikan yang dapat diuji kebenarannya, tidak hanya mengarah pada teori subjektif. Adapun rasional merupakan ide objektif yang pasti berkaitan dengan rasionalisme karena keduanya merupakan pendekatan yang kritis yang semata-mata berdasarkan tradisi kritis. Nah, adapun kritis dalam falsification termasuk mekanis pertumbuhan pengetahuan itu sendiri sebagai pengembang ataupun cara berpikir manusia yang lebih baik lagi. Dan yang keempat ada evolusioner. Evolusioner juga termasuk ciri dari problem solving falsification, di mana suatu penemuan maupun pembuangan atas suatu permasalahan berdasarkan teori-teori yang tangguh melalui seleksi ilmiah dan melalui seleksi manusia secara efektif. Dan yang kelima ada realistis. Realistis merupakan sifat salah satu prinsip falsification yang berkaitan erat dengan pandangan realisme. Dan yang terakhir adalah pluralitas, yakni merupakan ide prinsip falsifikasi yang terkait dengan emergensi dunia yang berlawanan dengan monis. Nah, sifat emergency itu sendiri datang dari sifat objektif. In the next slide, kita akan berbicara tentang underdetermination. What is the underdetermination? In the philosophy of science, underdetermination is called justification and is used to describe the life. Oke, underdetermination dalam ilmu filsafat itu juga disebut sebagai pembenaran, dan dalam ilmu filsafat juga dikenal dengan pembenaran epistemik, yaitu konsep dalam epistemologi yang digunakan untuk menggambarkan keyakinan dan memiliki alasan yang kuat. Nah, alasan seseorang melakukan pembenaran itu berdasarkan keyakinan yang dapat diterima secara rasional maupun keraguan. Jadi, seseorang itu pasti akan melakukan pembenaran untuk meyakinkan seseorang menerima apa yang telah dia teliti. Dalam underdetermination juga terdapat teori-teori pembenaran di dalamnya. Nah, teori yang pertama adalah fundationalisme, yaitu teori
berdasarkan keyakinan yang membenarkan keyakinan. Nah, jadi teori ini sangat berguna untuk meyakinkan seseorang. Nah, kohestik epistemik yaitu keyakinan yang dibenarkan jika sesuatu dengan keyakinan lain. Dan yang ketiga adalah infinitisme, yaitu keyakinan yang dibenarkan oleh rantai alasan yang tak terbatas. Nah, yang keempat, eksternalisme, yakni segala sesuatu ataupun sumber pengetahuan yang didapatkan dari luar, tetapi tetap dapat digunakan sebagai pembenaran suatu keyakinan. Nah, yang kelima, epistemologi reformed, yaitu keyakinan yang dijamin oleh fungsi kognitif yang hebat. Yang keenam, skeptisisme epistemik, yakni sebagai sudut pandang yang mempertanyakan kemungkinan dalam pengetahuan. Dan yang ketujuh, evidentialisme, yaitu keyakinan yang digantungkan oleh bukti. Jadi suatu penelitian itu bergantung dengan adanya bukti. Jadi seseorang tidak akan yakin dengan penelitian atau penemuan tersebut kecuali dengan bukti yang nyata. Dan yang kedelapan, reliabilisme, yaitu keyakinan yang dibenarkan dari proses yang handal. Nah, dapat kita simpulkan bahwasannya filsafat ilmu merupakan ilmu yang cinta akan pengetahuan. Nah, dalam mendapatkan pengetahuan yang benar, maka seorang akan melakukan penelitian. Nah, dalam melakukan penelitian tersebut, maka diperlukan confirmation, falsification, and underdetermination untuk meyakinkan seseorang yang dituju maupun ilmu yang telah diamati agar menjadi lebih efektif dan dapat diterima oleh orang sekitarnya. Maka filsafat ilmuwan atau orang-orang yang paham akan filsafat tidak akan berpikir asal, maka mereka akan menerapkan teori-teori yang terdapat dalam filsafat ilmu tersebut untuk mendapatkan hasil yang sebenar-benarnya dan dapat bermanfaat bagi yang lainnya. Okay, I think enough for my explanation. If there is an error in explaining, I so sorry a bit, because the human, the place from the wrong and to forget. Thank you for your attention, and let's stay safe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.